Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom, selamat pagi Gereja Oikos Online. Kita ada di dalam Renungan Pagi, dan pada pagi hari ini mari kita duduk diam, kita datang kepada Tuhan, kita angkat suara kita, dan kita menyembah Dia. Kita rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita memulai hari kita. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku, dan ku berdiri menyaksikan Kau setia, amin, dan hidup dalamku. Sama-sama katakan lagu ini dari awal. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, amin. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kau hidup di dalamku.
mengerjakan keselamatan bagiku. Sekarang ku hidup bagimu. Sekarang segala yang ada padaku menyembahmu Tuhan. Katakan salibmu telah mengerjakan. Oh, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan kasih setia dan hidup dalamku. Oh, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Kau hidup di dalamku. Sekarang ku milikmu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Kami angkat hati kami, suara kami, hidup kami hanya bagimu Yesusku, yang telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Engkau di dalam hidup kami. Sungguh kami bangga memilikimu Yesus. Sungguh kami bangga bahwa Engkau datang ke dunia, Kau mati dan Kau bangkit bagi kami. Engkau memberikan kami kuasa untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Kau memberikan kami kuasa untuk menjadi anak-Mu. Oh, sungguh sebuah kehormatan Tuhan bahwa kami bisa memiliki akses ini Tuhan. Memiliki akses di mana kami bisa berhubungan dengan Allah pencipta langit dan bumi. Sungguh kami bangga Tuhan, kami bisa punya Allah yang begitu besar tapi begitu dekat dengan kami Tuhan. Kami gak mau miss every moment, kami gak mau kehilangan satu momen pun Tuhan. Untuk merasakan hadirat-Mu, untuk merasakan kegerakan-Mu di dalam hidup kami. Dan biar kami begitu peka terhadap apa yang Kau sedang kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Pastor Chef, Gereja Oikos Online menampilkan acara Pastor Chef.
Suatu acara di mana saudara akan mendapatkan berbagai informasi seputar memasak. Tips memasak yang tepat, cepat, praktis, dan hemat, serta resep-resep masakan yang telah teruji di dapur Pastor Chef. Jangan lewatkan acara ini. Nantikan setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat di YouTube channel Gereja Oikos Online. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat kita bertemu kembali dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan dalam renungan tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kali ini saya ingin mengambil tentang perumpamaan tentang anak yang terhilang. Saudara pasti tahu ceritanya. Dari sejak sekolah minggu, saudara sudah tahu kisahnya dan diulang-ulang, bahkan dikhotbahkan beberapa kali di gereja-gereja. Pasti saudara sudah dengan sangat sempurna, saudara menguasai kisah cerita ini. Kalau diminta diceritakan dengan ulang, saudara bisa runut cerita dengan berurutan dan saudara bisa menyampaikannya dengan baik. Dan kali ini saya tidak membahas secara detail karena saya anggap saudara sudah banyak mengerti tentang perumpamaan anak yang terhilang. Tapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dan sangat menarik sekali. Kisahnya, saudara pasti tahu kisahnya bahwa ada seorang laki-laki, dia memiliki 2 anak ya, di pasal 15 dari kitab Lukas ayat 11. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Orang ini sangat kaya sekali, mungkin super kaya ya. Dan terus kemudian kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Nah, ini kurang ajar sekali, anak yang bungsu, sebab dia berkata, "Bapa, berikanlah bagian harta milik kita." Jadi si bungsu ini dia mungkin kerja, dia mungkin usaha, ya bapaknya juga punya seorang pengusaha dan kakaknya juga. Dan terus kemudian si bungsu ini berkata, "Bapak, saya minta bagian milik saya." Jadi dengan kata lain dia minta warisan. Ya, nah ini satu anak yang kurang ajar sekali, bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Dengan kata lain, ya mungkin nanti kalau bapak mati warisan dibagi 2 dan saya minta bagian porsi saya ya yang menjadi hakku. Ya. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi ayahnya membagi harta kekayaan. Saya nggak tahu dibagi 2 atau dibagi 3. Ngerti maksudnya ya? Kalau dibagi 3 kan berarti buat ayahnya 1/3, si bungsu 1/3, si sulung 1/3. Oke, katakanlah seperti itu. Kalau saya ayahnya mungkin saya bagi 1/3. Kalau dibagi 2 lah sayanya gimana ya untuk kehidupan selanjutnya. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Dan begitu dapat hartanya, begitu dapat, mungkin dia dapat tanah, mungkin dia dapat pabrik, mungkin dia dapat harta milik dari bapaknya. Lantas kemudian si anak bungsu ini dia menjual seluruhnya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Mungkin anak ini bosan dengan peraturan ayahnya, situasi rumahnya, dia pengen pergi meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya, dia ingin merantau ke negeri yang jauh dan itu membutuhkan uang. Jadi dia daripada saya bawa barang yang banyak, saya jual semuanya, dengan uang ini saya bisa pergi ke negeri yang jauh, saya bisa membuka usaha, saya bisa mungkin berkarir di sana, saya bisa bersenang-senang dan saya bisa menghabiskan apa yang saya miliki. Dan di sana dikatakan, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, si anak bungsu tidak suka tinggal di rumah bapaknya. Dia ingin mencari kesenangan pribadi, dia ingin mencari sesuatu yang bebas, dan dia hidup dengan foya-foya. Ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya. Ini kurang ajar sekali ya. Anak ini sangat berpikir pendek sekali. Bagi dia hidup ini adalah hari ini. Kalau saya nggak habiskan hari ini, gimana kalau saya mati? Saya rugi tidak menikmatinya. Ya sudah, saya habiskan hari ini saja. Ya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Kalau tidak ada bencana kelaparan, kalau tidak ada musibah nasional, dia mungkin masih oke, dengan kata lain tanda kutip masih oke, tetapi ada bencana dan ia pun mulai melarat. Tidak pernah ada orang menduga setahun 2 tahun yang lalu bahwa adanya COVID. Adanya COVID-19 itu membuat banyak
pengusaha-pengusaha itu bangkrut, atau banyak pengusaha-pengusaha itu yang harus tutup tokonya, harus mungkin mempersempit bisnisnya, harus mungkin banyak bisnis yang kolaps gara-gara COVID-19 ini. Saya punya ada satu teman orang Singapura, dia datang ke rumah saya dan dia bercerita bahwa bisnisnya sudah hancur habis. Sebab bisnisnya dia adalah berurusan dengan orang-orang di luar negeri dan dia tidak bisa traveling dan habis. Dia tinggal di kondo 3 lantai, bukan kondo, kayaknya sih kayak semi bungalow gitu kan. 3 lantai, saya pernah ke rumahnya, besar sekali. Dan terus kemudian dia berkata, saya sekarang pindah ke HDB, dan HDB yang kecil, dia bilang kandang burung ya. Dia terbiasa hidup rumah yang mewah, yang besar, tapi sekarang dia harus pindah, harus menjualnya untuk membayar hutang-hutangnya, membayar kerugiannya, dan dia pindah ke tempat yang kecil ya, karena ada musibah, karena ada bencana, kalau di Alkitab dikatakan timbul bencana kelaparan di dalam negeri dan orang ini pun mulai melarat. Jadi si anak bungsu yang berpikiran pendek itu, dia mulai kehilangan penghasilan, dia mulai kehilangan uangnya, harta miliknya, dan dia mulai jatuh miskin. Ya. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Mungkin si anak bungsu ini tidak skillful, ya. Artinya dia mungkin tidak pandai untuk bekerja, sehingga pada waktu dia mencari pekerjaan, lowongan yang tersedia itu hanyalah di ladang untuk menjaga babi. Sesuatu yang sangat hina sekali, karena babi adalah binatang haram pada zamannya Tuhan Yesus, dan disuruh menjaga babi adalah itu biasanya para budak yang menjaga babi. Yang dengan kata lain, upahnya itu sangat murah sekali. Upah yang sangat murah sekali untuk menjaga babi di ladang. Padahal dia anak konglomerat, anak orang kaya yang terbiasa hidup mewah. Tetapi dia sekarang menjadi penjaga babi. Ya. Ayat 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saking hebatnya bencana di negeri itu, sampai pangan pun menjadi sangat mahal sekali, sehingga mungkin dibatasi untuk orang-orang makan, dan si anak bungsu ini sangat lapar sekali. Saking laparnya dia pengen mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Babi biasa kalau di zaman sekarang ya itu makan makanan sisa. Jadi ada makanan, ada orang peternak babi di Tangerang. Dia punya dia punya hubungan dekat dengan para orang-orang yang memiliki restoran, dan dia membeli secara murah makanan-makanan sisa-sisa orang yang nggak habis di restoran, dikumpulkan dan terus kemudian dia bawa dalam bentuk kontainer dan terus dia kasih makan ke babi-babinya tersebut. Dengan kata lain, makanan sisa, makanan bekas yang mungkin sudah diludahi orang, sudah diinjak orang, ya seperti itu. Dan saya nggak tahu zaman dahulu pasti mungkin lebih parah dari yang zaman sekarang ya. Dikatakan bahwa mereka itu anak ini mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi itu pun tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara bayangkan, untuk makanan ampas babi yang sangat murah, yang sangat mungkin ibaratnya kotor, itu pun tidak ada orang yang mau memberikannya. Saking bencana kelaparannya itu sangat hebat sekali. Sehingga anak tersebut dia kelaparan sekali. Ayat 7, lalu ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dan mulai common sense-nya mulai muncul. Dia mulai sadar. Dia mulai sadar betapa beruntungnya waktu dia tinggal bersama-sama dengan bapaknya. Nah, biasa ada istilah katanya, sebelum kepentok tembok belum berasa. Sebelum kena batunya belum berasa. Dan di sini si anak bungsu baru kena batunya, baru dia sadar bahwa Bapakku itu banyak makanan. Saya di sini mati kelaparan. Minta makanan ampas babi saja saya tidak dikasih. Sedangkan orang upahan Bapakku itu berlimpah-limpah sangat dengan makanan. Pada waktu orang jatuh dalam dosa, pada waktu orang meninggalkan Tuhan, dia baru menyadari betapa berharganya
hidup bersama-sama Tuhan. Betapa berharganya untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Karena COVID-19, gereja kami ya kita mengadakan live streaming selama beberapa saat. Bahkan gereja-gereja di seluruh Singapura itu live streaming dari sejak COVID dimulai berkecamuk di Singapura sampai hari ini ya masih ada semua live streaming. Ada salah satu pembicara yang kita undang untuk khotbah dan dia berkata kepada saya, jadi live streamingnya kita itu berbeda dengan bukan recording, bukan rekaman, tapi siaran langsung. Dan si pembicara ini dia bilang kepada saya, aduh saya kangen sekali dengan suasana ibadah seperti ini. Sudah hampir setahun gereja kami mengadakan live streaming. Gak enak untuk nonton di rumah sambil ya ibaratnya kita susah berekspresi, nggak bisa nyanyi, nggak bisa menyembah, nggak bisa mengangkat tangan. Dan mulai kita menyadari betapa berharganya waktu-waktu kita ibadah di rumah Tuhan, waktu kita ke gereja, waktu di mana kita bisa menyembah dengan bebas di gereja itu sangat precious sekali. Dan baru berasa pada saat kita mengalami hal-hal seperti ini. Dan terus kemudian kesadarannya itu dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia berpikir, daripada saya mati kelaparan di sini, hina diri saya, makan makanan ampas babi, lebih baik saya akan pulang dan saya akan ngaku kepada Bapak, Bapak maafkan saya sudah tidak punya harta milik lagi, jadi saya sekarang mau kerja saja sebagai orang upahan, yang paling rendah pun gak apa-apa. Dia berpikir demikian. Kemudian ayat 24, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Jadi pada saat dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dan sini saudara lihat, waktu anak itu jalan, makin lama makin dekat ke rumah bapaknya melihatnya. Sudah lihat perbedaan antara mata dirham yang hilang. Mata dirham yang hilang ini berbicara tentang koin yang tidak bergerak sama sekali. Diam saja dia menantikan uluran dari sang tuan yang berusaha menemukannya. Domba bisa berteriak tapi nggak ada usaha untuk dia bisa keluar dari mungkin jebakan dari tempat dia di mana dia berada. Tetapi ini cerita tentang anak bungsu. Dia punya common sense, punya hikmat, punya pemikiran, dan dia mengambil tindakan untuk dia pulang kepada bapaknya, dan dia tahu jalan yang harus dia tempuh. Bapaknya telah melihatnya dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Menarik sekali. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya berlari. Ayahnya tidak tolak pinggang dan terus menanti anaknya makin lama makin dekat. Untuk ayahnya mungkin akan memarahi dia, tapi ayahnya berlari. Kenapa ayahnya berlari? Ayahnya khawatir anaknya itu nanti kabur lagi. Ayahnya berlari untuk menunjukkan, aku menantikan kamu. Aku mengasihi kamu. Come home. Pulanglah anakku. Ayahnya berlari, dan saya yakin pada waktu ayahnya berlari mungkin kalau bisa teriak, dan ayahnya mungkin membuka tangannya lebar-lebar dengan mengatakan, aku merindukan kamu. Mari, ayo pulang. Saudara bisa bayangkan kalau anaknya itu dia tidak bisa makan, tidak sempat makan, baru pulang. Terus kemudian dia harus menempuh perjalanan yang cukup jauh karena dia dari negeri yang sangat jauh. Mungkin pakaiannya compang-camping, dia kehausan, kelaparan, jalannya juga mungkin seperti tertatih-tatih seperti itu. Dia tidak punya tenaga yang kuat. Dan waktu dia melihat ayahnya berlari, bagaimana perasaan hatinya? Dia pasti ada rasa guilty, malu, terus rasa bersyukur karena ayahnya mencari dia, ayahnya berteriak, ayahnya merangkul dia. Dan terus dikatakan ayahnya merangkul dan mencium dia. Sang ayah tidak berkata, kamu mandi dulu, baru saya rangkul.
baru saya cium. Ayahnya melupakan reputasinya sebagai saudagar yang kaya atau sebagai konglomerat. Dia langsung peluk anaknya. Saya yakin anaknya bau sekali. Ayahnya tidak peduli. Ayahnya memeluknya dan menciumnya. Itulah kasih Allah Bapa kita. Itulah kasih Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan kita. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Mulai ada pemulihan. Anak tersebut mengalami pemulihan, dipakaikan pakaian jubah yang terbaik. Allah kita selalu memberikan yang terbaik, bukan KW, bukan setengah-setengah. Allah berikan yang terbaik. Cuman kitanya kadang-kadang suka meremehkan dari pemberian Allah. Allah memberikan yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Tuhan bilang pakaikan itu kepadanya. Dan terus kenakan cincin. Dikenakan cincin, dipulihkan kembali otoritasnya. Dan terus kemudian pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Karena mungkin ayahnya melihat sepatunya sudah hancur. Bahkan mungkin sudah orang ini tidak memakai sepatu, tidak memakai alas kaki. Dipakaikan. "Dan ambillah anak lembu tambun, sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersukacita." Sembelih anak lembu tambun dan kita bersukacita. "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukacita." Nah, cerita ini harusnya berhenti sampai di ayat 23 yang pada saat dia berkata, "Anakku telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sudah, happy ending, akhir yang sangat membahagiakan, dan harusnya Yesus stop sampai di situ. Kalau Yesus stop sampai di situ, maka audience atau para pendengarnya hanyalah untuk orang-orang berdosa, para pemungut cukai, dan juga orang-orang berdosa. Tetapi Yesus continue. Hebatnya ini, Tuhan Yesus sangat berhikmat sekali, memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa sekali. Saya senang sekali mendengarkan kisah ini. Yesus tidak berhenti sampai situ. Yesus lanjutkan lagi ceritanya. "Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian." Ini jadi episode kedua yang seharusnya sudah selesai tadi. Anak yang sulung datang dari ladang. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Waktu dia mendengar, lantas kemudian dia, "Ada apa ya? Kok seperti ada pesta, ada sukacita? Pestanya siapa?" Dan anak yang sulung ini bertanya-tanya. Dia tidak segera masuk, tapi dia panggil salah satu dari hambanya. Jawab hamba itu di ayat 27, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatinya kembali dengan sehat." Nah, jawaban dari hamba ini membuat dia marah, membuat dia tidak suka, membuat dia jengkel, membuat dia gusar. Dia katakan di ayat 28, "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk." Anaknya gak mau masuk. Dia gak mau celebrate dengan ayahnya mendapatkan adiknya yang terhilang tersebut. Dia di luar sana. Dia tidak mau masuk, tidak mau ikut kegiatan apa-apa. Tetap di luar sana. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ternyata si ayah ini memiliki dua anak yang terhilang. Yang satu benar-benar hilang dari pemandangannya. Dia berlari menemukan, menyambut anaknya yang bungsu itu. Dan terus kemudian anak yang sulung juga terhilang. Tapi terhilangnya di dalam rumah. Setelah kembali dari ladang, anaknya tidak mau masuk. Dia diam di sana. Marah, gusar, tidak suka, unhappy dengan ayahnya. Lalu ia menjawab ayahnya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat." Yang sulung komplain sama bapaknya. "Saya udah bertahun-tahun loh ikut Bapak. Saya bekerja
dengan sungguh-sungguh, belum pernah melanggar perintah Bapa. Tapi Bapa tidak pernah memberikan aku license atau permisi untuk saya boleh menyembelih seekor anak kambing. Saudara lihat, si anak bungsu disembelih anak lembu yang tambun, yang bagus, yang sedap, yang luar biasa. Si anak sulung ini, dia berkata, untuk seekor anak kambing, saya pun belum pernah dikasih izin. Bapak belum pernah memberikan seekor anak kambing yang kecil. Ini anak yang bungsu, yang sudah menghabiskan harta sampai habis, dikasih anak lembu yang tambun lagi. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Di mana fairness? Di mana keadilan? Adikku baru datang, kamu nyembelih anak lembu yang tambun. Sedangkan aku yang kerja sungguh-sungguh melayani kamu, mati-matian tidak pernah melanggar perintahmu. Aku untuk meminta anak kambing pun Bapak belum pernah memberikannya. Cukup surprise. Ayahnya berkata demikian, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kamu gak perlu permisi. Kamu gak perlu minta izin. Kalau kamu mau anak kambing, silahkan. Kamu mau anak lembu tambun, silahkan. Kamu mau menyembelih induk lembu yang tambun pun silahkan. Anak sulung ini, dia tinggal di rumah bapaknya, tapi dia merasa tidak seperti anak bapak. Dia mental seorang pelayan. Dengan kata lain, dia tidak berani menggunakan berkat yang Tuhan berikan. Dia takut untuk bagaimana nanti kalau Tuhan marah. Jadi seolah-olah Tuhan sudah memberikan berkat, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Ini adalah mental anak sulung. Saudara diberikan kekayaan, saudara bisa mempergunakan kekayaan tersebut untuk kepentingan saudara sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa menikmatinya. Pada waktu saudara ada bonus, saudara mau pergi holiday, silakan. Saudara menikmati hasil dari pekerjaanmu tanpa saudara merasa rasa bersalah atau sepertinya nanti bagaimana ya kalau Tuhan marah dengan saya karena saya bukan menjadi bendahara yang baik, dengan kata lain memakai harta yang Tuhan percayakan dengan sesukanya. Tidak demikian. Anak yang sulung, dia berkata, saya belum pernah diberikan seekor anak kambing. Tetapi ayahnya berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita harus menyadari bahwa kadang-kadang kita bisa bersikap seperti anak sulung. Pada saat orang lain diberkati, kita bisa jealous, kita bisa iri hati. Tuhan, aku sudah melayani sekian lama, kok aku gak seperti dia ya? Itu dia baru saja terima Tuhan, kok kayaknya berkatnya lebih limpah. Kayaknya kok Tuhan segala sesuatu Tuhan bukakan semua. Sedangkan saya kok masih seperti ini saja. Atau kita bisa memiliki mental seperti anak sulung. Allah sudah memberikan berkat yang berlimpah dalam hidup kita, tetapi kita tidak berani memakainya. Karena kita takut Tuhan marah. Kita takut nanti apa kata Tuhan. Sehingga kita untuk mempergunakannya pun kita merasa takut. Ya. Sama seperti anak sulung ini, dia tinggal di rumah bapaknya yang penuh kasih, tetapi mentalnya adalah mental seorang hamba. Ya. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sang ayah menutup dengan kalimat demikian. Dan Yesus mengakhiri perumpamaan tersebut dengan kalimat sang ayah tersebut bahwa ia telah hilang dan didapat kembali. Kita harus mengucap syukur kan adikmu sudah hilang dan sekarang aku sudah mendapatinya. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan bahwa harga satu jiwa ini jauh lebih mahal daripada anak lembu yang tambun. Jauh lebih mahal daripada cincin yang dikenakan di jarinya ataupun alas kaki ataupun jubah yang terbaik. Itu jauh lebih berharga. Karena itu si ayah berkata kepada anak yang sulung, kamu harus bersukacita. Kita patut bersukacita. Celebrate with me. Dengan kata lain si ayah berkata, ayo bersukacita dengan aku. Kita harus bersukacita pada saat ada orang berdosa bertobat. Bersukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Mungkin orang yang bertobat itu orang yang tidak kita sukai. Mungkin orang ini pernah merugikan saudara, pernah berkata, memfitnah saudara, pernah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi saudara sekalian. Tetapi pada waktu kita melihat pertobatannya, kita harus berani menyambutnya. Jangan seperti anak yang sulung, tapi kita harus berani menyambutnya karena sang ayah berkata kita patut bersukacita, dia telah hilang, sekarang kita dapatkan kembali. Mari kita bersukacita bersama-sama dengan Tuhan pada saat ada orang di luar sana datang kepada Kristus. Let us rejoice. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan biarlah firman ini memberikan pengertian tentang betapa Yesus sangat mengasihi kita sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami, bahkan Tuhan mencari kami, dan Tuhan menyambut kami, bahkan Tuhan memberikan yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Seringkali kami melalaikan berkat Tuhan, seringkali Tuhan kami memandang rendah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Tuhan, bahkan kami menjual diri kami Tuhan kepada dosa, menjual hidup kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang merugikan hidup kami Tuhan, yang merusak hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah Tuhan terimalah kami kembali Tuhan, masuk dalam kerajaan-Mu yang kekasih Tuhan, dan biarlah kami hidup sebagai anak-anak terang. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang Tuhan ceritakan melalui perumpamaan anak yang terhilang ini. Sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkati aktivitas anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa. God bless.